Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alayka ya Rasulullah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habiballah. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Amina wahillah wa ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa penyimak video ini dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita sempat dan umur merasakan nikmatnya hari ini. Karena hari ini harus kita syukuri, hari untuk esok kita doakan, dan untuk hari yang masa lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan sempat dan umur untuk merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan, nikmatnya berpuasa, nikmatnya tarawih, nikmatnya qiyam. Walaupun sekarang di tengah pandemi ini kita hanya bisa menikmati beribadah di dalam rumah saja. Ala kulli halin, alhamdulillah. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, dan kita alhamdulillah adalah sebaik-baik umat, khairu ummah, yang menyeru kepada kebaikan, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sering-sering bersolawat kepada Rasulullah agar mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para pemirsa penyimak video ini dimanapun Anda berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul azim al-ayah. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang baru saja saya bacakan tadi, itu menerangkan bahwasanya tidak ada kerelaan dan keredoan orang Yahudi dan Nasrani terhadap kita sampai kita betul-betul mengikuti jejak dan langkah mereka. Kalau kita lihat yang terjadi saat ini, kemana saja ada kezaliman, terutama yang kita saksikan saat ini ada di tanah Palestina. Yang terjadi minimal itu ada 4. Pertama, penyerbuan terhadap pemukim Palestina yang ada di tanah Al-Quds, tanah Al-Aqsa di sana. Kenapa? Mereka yang punya tanah milik orang Palestina, tanah orang pribumi, tapi apa yang terjadi? Mereka diusir dari tanah mereka. Kemudian ada penutupan tempat-tempat ibadah yang dilakukan oleh Zionis Yahudi di dalam Al-Aqsa. Kemudian ada juga dari orang Yahudi ini menutupi akses masuk ke Masjid Al-Aqsa. Jadi orang-orang yang berada di Palestina, terutama kaum muslimin, dipersulit untuk masuk ke dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini yang paling penting, dan poin ini yang akan saya bahas, tentang penggalian terowongan di bawah tanah yang dilakukan oleh Zionis Yahudi di sekitaran Masjid Al-Aqsa, bahkan di bawah Masjid Al-Aqsa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa penyimak video ini dimanapun Anda berada. Penggalian terowongan ini sudah lama dilakukan oleh Zionis Yahudi. Pada tahun 1836 sudah mulai ada penggalian yang dilakukan oleh Zionis Yahudi melalui oleh arkeolog Perancis. Dengan alasan apa? Dengan alasan ingin menemukan makam para raja
pada zaman Nabi Daud. Kemudian dilanjutkan penggalian pada tahun 1867 sampai 1870. Ini dilakukan oleh lembaga arkeolog dari Inggris. Ada salah satu arkeolog dari Inggris yang bernama Kolonel Charles Warren. Dia termasuk yang memimpin untuk menggali terowongan ini yang di bawah Masjid Palestina. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 1923 sampai 1928 penggalian. Dan yang paling besar itu terjadi kapan? Di saat Israel mengakuisisi, menyatakan kemerdekaan, memiliki tanah Palestina pada tahun setelah pasca memerdekakan diri dari Palestina, atau pasca mereka mengakui tanah itu milik mereka. Mulai mereka menggali pada tahun 1948-1967. Hampir 20 tahun mereka menggali terowongan di bawah tanah. Artinya apa? Maksud dari mereka ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghilangkan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Masjid Al-Aqsa. Peninggalan sejarah dari mana? Peninggalan sejarah Islam. Jadi mereka mengatakan ini adalah bentuk keterikatan kami dengan Nabi Sulaiman, keterikatan kami dengan kuil Sulaiman. Ingin mereka nyatakan, mereka akui bahwasanya itu adalah milik mereka. Ini adalah bagian dari peradaban sejarah mereka. Padahal tidak. Tanah ini adalah tanah milik orang Islam. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penyimak video dimanapun Anda berada, maka seharusnya kita sebagai umat Islam bersatu padu, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Maka dengan keistimewaan Masjid Al-Aqsa ini sebagai kiblat pertama kita sebagai umat Islam, seharusnya kita bersatu untuk kembali membebaskan Masjid Al-Quds dari kezaliman yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Kalau kita lihat orang-orang muslim di sana sangat sulit beribadah masuk ke dalam masjid. Maka kemarin pada tanggal 30 Juni 2019 yang lalu, mereka mengundang perwakilan dari Amerika Serikat untuk mendapat pengakuan. Dan itu apa? Yaitu peresmian terowongan di bawah Masjid Al-Quds. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah senyum sebelum Palestina merdeka. Seharusnya itu juga kita lakukan. Nah, dengan penggalian terowongan ini, mereka merusak dinding-dinding Masjid Al-Aqsa dan akan menghilangkan peninggalan-peninggalan sejarah Islam. Maka dari itu, mari kita berusaha menginfakkan sedikit dari apa yang kita miliki untuk berjuang membebaskan Palestina. Bahkan Maimunah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, apa yang kami harus lakukan untuk Masjid Al-Aqsa? Pergilah kamu mengadakan rihlah dan sholat di dalamnya. Kalau kamu tak bisa melakukan sholat di dalam masjid, maka kirimkanlah minyak-minyak. Untuk apa? Untuk menerangi lampu-lampu yang ada di sekitaran Masjid Al-Aqsa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa penyimak video dimanapun Anda berada, maka kita harus bangun kesadaran kita bahwasanya Masjid Al-Aqsa ini adalah bagian dari perjuangan Islam. Kalau ada organisasi Islam yang mengatasnamakan Islam tapi tak pernah menyentuh perjuangan Palestina, mereka bukan bagian dari kita. Maka dari itu kita berjuang bersama-sama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menyaksikan pembebasan kemerdekaan warga Palestina, terutama Masjid Al-Aqsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.